Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode History of Flat Earth and Globe Earth with Evidence Part 1. Sejarah tentang bumi bulat dan bumi datar berikut dengan buktinya. Nah, sebelum kita membahas sejarah bumi bulat dan bumi datar, kita juga perlu memahami terlebih dahulu apa itu model heliosentrik dan apa itu model geosentrik. Nah, sayangnya kita itu seringkali mendapatkan informasi yang salah tentang konsep geosentrik. Ini adalah contoh konsep heliosentrik yang benar. Dan di bawahnya juga merupakan contoh konsep heliosentrik yang benar. Ini contoh geosentrik yang salah. Dan ini contoh geosentrik yang benar. Tahu perbedaannya kan? Jadi model geosentrik itu bukan seperti yang kita kira, oh bumi itu bulat, dikelilingi oleh bintang, planet, matahari. Bukan. Tapi yang benar adalah bumi datar. Bumi datar membentang seluas langit, dan benda-benda langit seperti bintang, matahari itu berputar di atas firmamen bumi. Jadi model geosentrik mempercayai kalau bumi itu landasan alam semesta. Seluas apa itu langit, seluas itu juga bumi. Dan benda-benda langit itu berputar di atas piringan bumi itu. Jadi matahari dan bulan ini seperti bersifatnya itu lokal gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Hal itu dikarenakan gagasan tentang bumi bulat, orang yang pertama kali bilang bumi bulat itu baru muncul di abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi orang pertama kali bilang bumi bulat itu baru muncul di abad ke-6 sebelum Masehi. Dan itu ada di dalam filsafat kosmologinya si Pitagoras. Sedangkan konsep bumi datar itu udah lama banget. Mulai dari zaman peradaban manusia di zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, ya. Kalau kita runut historinya itu mulai dari 4000 sebelum Masehi sampai ke abad ke-6 ya, sebelum Masehi. Dan itu pun sebenarnya kepercayaan bumi datar itu masih lanjut. Jadi sejak awal peradaban manusia terbentuk itu semuanya mempercayai kosmologi kalau bumi itu datar, termasuk di periode Helenistik. Periode Helenistik itu early Greek philosophers kayak zaman-zamannya Plato, Aristoteles, Socrates gitu ya. Itu mempercayai kosmologi bumi datar, dan bukan cuman orang Yunani atau Greek ya. Greek itu Yunani, bukan cuman orang Yunani, bahkan orang Navajo gitu ya. Jepang, Persia, Viking, India, Maya, Incan, Hebrew, Australian, Chinese, Celtic dan lain-lain ini mempercayai kosmologi itu bumi datar. Jadi orang yang pertama kali bilang bumi bulat itu baru nongol di abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan mulai dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai mendekati 6 sebelum Masehi itu kepercayaan semuanya itu bumi datar. Bahkan model bumi datar juga itu sudah dideskripsikan di dalam kitab dan artefak sejarah umat terdahulu. Contoh di Babilonia. Bahkan dalam kosmologi di Babilonia, bumi itu punya langit itu terbagi jadi 7 ya. Ini langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini itu ya ibaratnya Sidratul Muntaha gitu ya. Jadi ini lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, lingkaran 4-nya. Dan kita itu kalau menurut kosmologinya di Babilonia itu kita berada di lingkaran 1. Ini lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Atau mungkin kita di lingkaran kedua lah. Lingkaran satunya ini di kutub utara. Terus bumi 1, bumi 2 sampai bumi ke-7. Baru setelah bumi ke-7 itu ini turun kayak piramida gitu ya. Baru sampai di bumi ke-7 itu ada air. Di ada air, baru ada lapisan langit 1, langit 2, dan seterusnya gitu ya. Begitu juga dengan kosmologi ahli kitab gitu ya, kayak umat Yahudi atau bangsa Israel juga mempercayai bahwasannya ya bumi datar. Ini matahari, bulan, bintang itu berputar di bawah firmamen bumi atau di bawah kubah bumi. Begitu juga dengan kepercayaan Kristen. Bahkan kalau kita runut di kitab suci mereka, di Bible gitu ya. Jadi Bible buat teman-teman yang belum tahu, Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alias kitab Taurat, dan perjanjian baru itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa gitu ya. Jadi di agama Nasrani itu dia membawa 2 kitab sebenarnya, merangkum 2 kitab, kitabnya umat Yahudi dan kitabnya umat Nasrani. Contoh misalnya di Psalm ya, ayat 4 gitu. Di sini Allah Tuhan Yahweh atau Elohim atau Allah sebenarnya sebutannya juga memisahkan antara 2 air. Jadi air di atas dengan air di bawah. Dan bumi itu datar. Ya. Jadi langit ketika kita sudah menembus kubah langit itu air isinya. Ya. Begitu juga di ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bumi itu datar. Ya. Atau di Genesis ayat 7. And God made the firmament and divided the water which were under the firmament from the water which were above the firmament. And it was so. Gitu. Dan di sini Allah itu berfirman, dan Allah membuat kubah yang memisahkan air di atas dengan air yang ada di bawah. Atau lanjut lagi di Genesis ayat 16-17. And God made 2 great light, and the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the star also, and God set them in the firmament of the heaven to give the light upon the earth.
Dan di sini Allah itu mengatakan bahwasanya Allah buat bintang, matahari dan lain-lain itu di bawah kubah gitu ya, di dalam firmament, in the firmament of the heaven gitu. Jadi di bawah firmament ini disitulah letak bintang, matahari dan lain-lain. Jadi kosmologi bumi datar itu mempercayai ya benda-benda langit itu di bawah kubah bumi, dan di atas kubah bumi itu ada air gitu ya. Nah ini detail ayat-ayatnya lebih lanjut lah. Oke, lanjut. Nah, kalau mau ditelusuri lebih lanjut, ya banyak lah. Teman-teman bisa cek sendiri, pelajari sendiri, macam-macam di ayatnya, ada di Chronicle, ya ada di Psalm, Samuel, Isaiah gitu, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gini, ya itu kan kepercayaan umat mereka. Terus apakah Al-Quran dan hadis mendukung hal ini? Oke, mari kita lihat. Al-Quran dan hadis mengatakan kalau bumi itu seluas langit. Ya, contoh di Al-Ankabut ayat 56. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Di sini Allah bilang bumi Allah itu luas. Yang ngomong luas manusia wajar, ya. Tapi yang ngomong luas Allah berarti beneran luas gitu. Karena Allah sendiri yang ngomong luas. Atau contoh di surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah itu menjajarkan luasnya surga dengan luasnya langit dan bumi. Jadi seluas langit dan bumi itu luas. Dan Al-Quran dan hadis menyatakan bahwasanya di langit itu pun ada air. Ya, contoh di surat At-Tariq ayat 11-12, demi langit yang mengandung ar-raj'u dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini Allah membedakan nih. Langit itu mengandung ar-raj'u dan bumi mengandung tumbuh-tumbuhan. Allah mendeskripsikan langit dengan kata ar-raj'u. Al-Quran menunjukkan salah satu sifat penting langit, yaitu mengandung ar-raj'u. Lalu apa makna ar-raj'u? Secara etimologi, ar-raj'u itu dituturkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Ar-raj'u itu memiliki arti tempat menampung air. Jadi langit yang mengandung ar-raj'u artinya tempat menampung air. Jadi langit itu tempat menampung air. Contoh di surat An-Nahl ayat 10, dan dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembala ternak, dengan itu pula dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran dan hadis bukan hanya mengatakan langit itu mengandung air, bahkan arsy-Nya Allah berada di atas air. Di surat Hud ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya arsy-Nya di atas air. Coba teman-teman bayangin, seberapa besar air itu, seberapa banyak air itu, sehingga singgasananya Allah bisa ditaruh di atas air. Agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang. Atau misalnya di hadis riwayat Muslim nomor 4797, Abdullah bin Amru radhiyallahu an berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluknya 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Ya, bayangin arsy-Nya Allah di atas air, maka airnya ini nggak bisa kuantitasnya sedikit, harus luar biasa besar. Atau lanjut, hadis riwayat At-Tirmizi, Abdur Razzi'in an Uqaili, ia berkata, wahai Rasulullah, di manakah dulu Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Ini pertanyaan berani gitu ya. Jadi ada sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu Allah itu di mana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Gitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah berada di air. Ya, ada ulama yang menambahkan, maksudnya Allah itu berada di atas air. Tapi kalau dalam redaksi hadisnya, fi amai, berada fi itu apa? Di dalam. Jadi bukan di atas ya, fi amai, di dalam air. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara ya. Wa ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Jadi nggak ada di atas dan di bawahnya udara, full air. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air, dan Allah menciptakan arsy-Nya arsyuhu 'alal ma'i, dan arsy-Nya Allah ciptakan di atas air. Atau masih direwayatkan dari Ibnu Abi Hashim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arsy Allah berada di atas air. Setelah Allah menciptakan langit ketujuh, arsy-Nya itu ditempatkan di langit ketujuh. Dia jadikan awan sebagai saringan untuk hujan. Apabila tidak seperti itu, tentu bumi akan tenggelam, terendam air. Nah, sekarang pertanyaannya, jumlah air apa yang bisa menenggelamkan bumi? Maka Al-Quran,
hadis, dan kitab-kitab umat terdahulu sepakat bahwasannya air ini memenuhi ruang alam semesta. Mungkin ada yang berkata, langit samudra, matahari dan bulan dekat, ditambah lagi bumi itu datar. That doesn't make any sense. Well, that makes sense, my friend. Saya akan tunjukkan kenapa itu semua masuk akal. Let me show you how. Warning. All truth pass through 3 stages. First is ridiculous. Second is violently opposite. Third is accepted as being a self-evidence. Semua kebenaran selalu melewati 3 fase. Pertama, terdengar tidak masuk akal. Yang kedua, sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan. Dan yang ketiga, akhirnya diterima juga ujung-ujungnya. Yat, langit angkasa adalah samudra. The sky is water, my friend. Jadi langit itu air. Mungkin ada yang berkata, wait, what? Langit air? Yang benar aja gitu. Kalau nggak percaya, kalian bisa buktikan sendiri dengan kamera Nikon P1000 atau Nikon P900. Lalu zoom ke arah bintang. And this is what you got. Lihat ada riak air tadi. Benda-benda langit seperti Venus, bintang itu tidak seperti yang dikatakan oleh NASA. Bahkan benar-benar terlihat seperti berada di dalam air. Lihat patternnya dan lain-lain, kita bisa paham lah kalau cahaya ini kayak benar-benar berada di dalam air. Cukup ya. Mungkin ada yang berkata, itu cuman cahaya blur, gak mungkin lah, masa bintang kayak gitu, planet kayak gitu. Oke, kita bisa bedakan mana cahaya yang blur, mana yang gak blur. Ciri-ciri cahaya yang blur itu selalu memiliki pattern yang sama. Contoh, cahaya di sini, lihat patternnya sama yang di sini, itu sama. Atau yang di sini misalnya, dengan yang di sini, itu patternnya sama. Di sini dengan yang di sini, patternnya sama. Nah, kalau ini misalnya bintang Arcturus, Procyon, Venus, itu beda semua gitu. Coraknya beda, detail cahayanya beda. Ini bukan blur, ini real. Ini blur, ini real gitu. Kalian bisa bedain sendiri lah di sini. Mungkin ada yang berkata, masa kalau langit itu air, terus roket yang keluar angkasa itu nabrak air dong. Well, how about that? Well, my friend, of course, semua roket yang keluar angkasa kalau dia melewati kubah bumi, tentu dia akan menabrak air. Tentu saja Ferguson, that's right. Ya, teman-teman bisa cek sendirilah di YouTube yang judulnya Sky the Great Ocean. Ya, saya akan tampilkan di sini. Ini peluncuran roket yang baru-baru ini ya, yang sempat viral itu roket SpaceX. Lihat corak warnanya. Corak seperti ini cuma kita bisa temukan di dalam air kan. Jadi roket ini itu menabrak firmamen bumi atau kubah bumi sehingga menyebabkan ada riak di situ, riak air dan dispersi cahaya. Ini contoh pergerakan benda di dalam air. Kita bisa paham lah. Fenomena-fenomena seperti itu cuma bisa terjadi kalau memang langit itu benar-benar benda cair atau air. Oke, kita lihat video yang satunya lagi. Ini sama roket yang sama gitu ya, ketika SpaceX dengan angle yang berbeda. Ketika dia meluncur dan menabrak kubah bumi, maka akan terjadi riak air
cahaya yang terbias di dalam riak air. Ini dipercepat aja ya. Nah, di sini dia sudah mulai menggores nih, bersentuhan dengan firmament bumi. Kita bisa lihat jalurnya. Jalur-jalur seperti ini cuma bisa dihasilkan di dalam air, seperti perahu gitu ya, perahu yang berlayar di lautan itu menghasilkan corak-corak yang seperti ini. Oke, mungkin ada yang bilang, kok dulu NASA ketika menerbangkan roket tidak ada corak-corak seperti itu? Well, my friend, ketika NASA itu menerbangkan roket, itu sebenarnya nggak sampai keluar angkasa. Bahkan roketnya itu keburu menekuk ke bawah, dia nggak tembus itu. Ini menekuk tuh. Nah, ini menekuk. Jadi teknologi zaman dulu itu nggak bisa mencapai firmament bumi. Nah, baru sekarang aja ini ketika SpaceX ini diluncurkan, dia baru tuh mulai nabrak firmament bumi, menghasilkan riak air yang seperti ini. Dan bahkan dikatakan Sky Mystery Solved. Sky Mystery Solved. Kalau NASA udah dulu ke bulan, kenapa baru solve sekarang? Ya kan aneh gitu. Orang NASA udah bolak-balik ke bulan, kenapa baru solve sekarang? Sky Mystery Solved. Aneh gitu emang. Oke, lanjut. Gimana? Udah mulai panas otaknya? Yes, my friend. This is gonna be crazy. Terus kenapa air di langit tidak jatuh ke bumi? How about that? Well, because the sky have a dome, my friend. This is why. The dome is solid and transparent. Ini adalah roket. Ya, roket yang diterbangkan, roket amatur gitu ya, yang diterbangkan dari bawah bumi secara tegak lurus pada tahun 2014. Ini ketika hype-hypenya bumi datar gitu ya. Ini ada seseorang yang ingin membuktikan benar nggak bumi itu datar dengan menerbangkan roket. Bahkan mencapai ketinggian 73 miles. Kalau di kilometerin itu kisaran 150 kilometer lah. Sebentar lagi nih roketnya mau nabrak. Hitting the dome in 3, 2, 1. See, look at that. Look at that. Roket yang tadi bergerak kencang, itu tiba-tiba berhenti gitu. Kalau misalnya ini roket itu berhenti karena, oh mungkin mesinnya mati, kehabisan bahan bakar. Tapi momentum perputarannya harusnya tetap ada. Nah, ini momentum perputarannya pun berhenti seakan-akan menambah sesuatu yang keras. Bahkan kita bisa mendengar suara tabrakannya. Dan pelangi itu merupakan refleksi dari dome itu sendiri gitu. Wah, mungkin kalau kita lihat di Wikipedia mengatakan, oh pelangi itu dihasilkan karena refleksi cahaya pada droplet air di udara. Karena droplet air di udara itu membiaskan cahaya sehingga terjadilah pelangi yang bentuknya lengkung. Wait, are you dumb or are you too dumb for this? This is how it works. Sumber cahaya ketika melewati water droplet atau kabut atau embun itu nggak akan pernah menciptakan pelangi. Jadi air, ya butiran air yang tipis seperti ini, seperti kabut, itu nggak akan bisa membiaskan cahaya. Cahaya itu cuma bisa dibiaskan, warnanya itu terpecah gitu ya, menjadi merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Itu ketika melewati medium transparan yang solid dan padat. Ya, bukan yang kayak gini. Ini nggak akan bisa memecah, mana tuh, nggak ada cahaya yang terpecah jadi pelangi. Tapi ketika melewati medium prisma atau benda padat keras transparan, itu terjadi pembiasan cahaya. Bahkan pembiasannya itu akan mengikuti bentuk dari prisma tersebut. Kalau prismanya datar, dia cahayanya datar. Ketika prismanya cekung, lengkung, cahaya pun akan lengkung. Jadi cahaya bisa membentuk pelangi kalau melewati medium kedua atau prisma. Gitu. Kalau cuma melewati kabut, nggak akan bisa terbias. Kalau kita melihat matahari, cahaya matahari terbias seperti ini, berarti matahari itu melewati sebuah benda transparan yang berbentuk lengkung, yang bentuknya lengkung. And this is why, ever wonder why a rainbow is shaped like a dome? Well, here is your answer. Karena memang ada dome. Terus kenapa kita bisa melihat lengkungan bumi? Matahari terlihat terbenam, kapal juga terlihat terbenam ketika berlayar. Gerhana bulan juga terjadi karena bayangan bumi itu bulat. Bukankah itu sudah membuktikan kalau bumi itu bulat? Dan NASA juga pernah ke bulan, dan di luar angkasa bukanlah samudra, nggak ada air tuh. NASA keluar angkasa nggak ada air. Oke, mari kita bahas di part kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.